warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Nah, pada pagi hari ini seperti biasa kita mengikuti pelajaran melalui aplikasi Zoom ya. Ada yang belum masuk? Ibu tunggu 5 menit ya, menunggu teman-teman kalian sebelum pembelajaran dimulai. Nah, udah lebih dari 5 menit. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Terima kasih. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai apa? Ayo. Gambar. Ibu akan menunjukkan gambar terlebih dahulu. Silakan diamati gambar yang telah Ibu bagikan. Itu gambar apa? Betul sekali, gambar B.J. Habibie. B.J. Habibie. Apa yang dipikirkan kalian mengenai gambar tersebut? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Cerdas, pintar, setia. Benar sekali Putri, benar. Ya, perancang pesawat Indonesia, mantan presiden, betul sekali. Dari jawaban kalian, pada pagi hari ini kita belajar apa? Biografi, benar sekali, betul, biografi. Nah, pengertian biografi itu ada yang tahu apa? Nah, betul, pengertian biografi itu adalah riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain. Semisal Ibu mengidolakan Putri sudah sukses, terkenal, tokoh masyarakat. Nah, Ibu menulis riwayat kehidupan Putri dari Putri lahir sampai sekarang. Ada lagi contoh misalnya Anton adalah tokoh masyarakat, idola, tetapi Anton menulis riwayatnya sendiri. Apa namanya? Betul sekali, autobiografi. Ya, pintar-pintar anak Ibu ya. Nah, sudah paham kan perbedaan antara biografi dan autobiografi? Sudah paham? Kalau biografi itu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, dan autobiografi itu riwayat hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri. Begitu ya. Ya, selain itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu berharap siswa dapat menulis keteladanan pada tokoh yang ditulis atau biografi. Yang kedua, siswa dapat menulis keistimewaan tokoh yang ditulis. Yang terakhir yaitu siswa dapat menulis struktur isi dari biografi. Begitu ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur isi biografi itu apa saja. Ada yang tahu? Mungkin di LKS ada yang membaca LKS Bahasa Indonesia. Nah, betul sekali, ada 3 apa? Sebutkan. Betul sekali, orientasi, pemecahan dan masalah, dan reorientasi. Coba bacakan orientasi itu apa? Nanda? Nah, betul, orientasi itu adalah pengenalan tokoh pada awal penulisan teks biografi. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi telah Ibu contohkan pada B.J. Habibie. Misalnya, B.J. Habibie lahir pada tanggal 26 Juni bla 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 bla. B.J. Habibie adalah tokoh masyarakat yang paling terkenal di Indonesia. Begitu ya, orientasi pengenalan tokoh awal pada penulisan teks biografi. Selanjutnya adalah pemecahan dan masalah. Ada yang tahu? Coba dibacakan. Lia? Ya, terima kasih. Pemecahan dan masalah itu adalah masalah atau tahapan-tahapan kehidupan tokoh yang ditulis menuju kesuksesan. Semisal tadi contohnya B.J. Habibie. B.J. Habibie pernah kuliah di ITB dan melanjutkan studi di Jerman. Maka dari itu B.J. Habibie selanjutnya yaitu peristiwa dan masalah.
Ada yang tahu pengertian peristiwa dan masalah itu apa? Silakan dibacakan ya. Ya, terima kasih. Peristiwa dan masalah itu adalah peristiwa yang dialami oleh tokoh yang nantinya akan kita tuliskan ke dalam teks biografi, baik itu peristiwa kesedihan, kegembiraan, kesenangan, dan tahapan menuju kesuksesan. Contoh pada peristiwa B.J. Habibie, misalnya gini, B.J. Habibie pernah menempuh pada tingkat perguruan tinggi di ITB dan melanjutkan ke Jerman. B.J. Habibie ditemani oleh sang istri yang sangat setia, yaitu Ainun, dan menempuh kesuksesan sampai sekarang dikenang oleh seluruh masyarakat, begitu ya. Yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi adalah isinya terkait pandangan dari penulis terhadap tokoh yang akan ditulis ke dalam teks biografi. Semisal pada B.J. Habibie, penulis ingin mengatakan penutup, yaitu semoga pada perjalanan B.J. Habibie dapat ditiru dan dianut oleh para pemuda masyarakat Indonesia agar terjaminnya kualitas pada pemuda di Indonesia. Begitu ya, penutup begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur isi teks biografi. Oh iya, betul sekali. Kita belum membahas mengenai bagaimana cara menulis keteladanan dan keistimewaan pada biografi. Nah, begini Ibu jelaskan ya. Misalnya, keteladanan yang dimiliki oleh B.J. Habibie itu apa saja keteladanan? Keteladanan anutan yang perlu kita anut dari sosok B.J. Habibie. Siapa yang ingin menjawab? Ya, betul, rajin, pintar, setia, ya, penyabar. Nah, itu keteladanan, itu termasuknya anak-anakku. Selanjutnya yaitu keistimewaan. Keistimewaan yang dimiliki oleh sesosok B.J. Habibie apa saja? Betul sekali, Reno. Pernah merancang pesawat Indonesia. Selanjutnya pernah menjadi presiden Indonesia, yaitu keistimewaan dari sosok B.J. Habibie. Begitu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, bagus, pertanyaan bagus. Apakah fungsi dari penulisan teks biografi? Fungsinya adalah dari diri pembaca. Ketika kita membaca teks biografi, kita akan termotivasi terhadap tahapan kesuksesan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Jadi kita sebagai pemuda, calon penerus bangsa, kita harus menganut biografi atau keteladanan dan keistimewaan yang dimiliki oleh tokoh tersebut, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberi kalian tugas. Ibu sudah memberikan atau membagikan tugas di Google Classroom. Silakan dibaca dan diunduh ya, teman-teman. Mungkin Ibu bacakan sekali lagi mengenai tugas itu. Yang pertama, bentuklah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Yang kedua, pilihlah satu tokoh Indonesia atau idola kalian. Bisa juga anggota keluarga kalian untuk dijadikan bahan biografi. Selanjutnya, buatlah teks biografi yang baik dan benar. Apa saja? Yang pertama, tuliskan keistimewaan pada tokoh tersebut. Yang kedua yaitu tuliskan keteladanan pada tokoh tersebut. Yang terakhir, tuliskan struktur isi pada tokoh tersebut dan dijadikan sebagai teks biografi, begitu ya. Ditulis di kertas folio anak-anak. Untuk batas pengumpulannya selambatnya yaitu nanti malam pukul 00.00 dikirim ke Google Classroom. Nanti Ibu akan koreksi dan akan menilai, begitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ini? Ya, betul sekali, Anton. Satu kelompok membuat tugas satu saja di kertas folio, nanti diunggah melalui Google Classroom. Ya, minimal satu tokoh yang akan dijadikan bahan biografi. Ya, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Dan pada minggu depan kita akan belajar mengenai
kaidah kebahasaan teks biografi. Silakan dibaca di LKS kalian masing-masing. Minggu depan Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Cukup sekian, jaga kesehatan kalian di rumah. Jangan keluar kemana-mana ya. Tetap stay di rumah, cuci tangan, memakai masker selalu di luar rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.